Selamat pagi Bu Kristi dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi segi 4 yang terdiri dari persegi, persegi panjang, belah ketupat, dan jajar genjang. Kelompok kami terdiri dari nama saya Gabriela Sandra, NIM 100. Saya Clara Winifrida Putri, NIM 150. Saya Indah Dilasa Ginting, NIM 180. Saya Jelinda Teresia Pelodu, NIM 229. Kami mewawancarai guru SD Bu Astri Indrasari dari SD Pius Sidarja Cilacap, dan dia mampu mengajar kelas 6 SD. Ini mewawancarai mengenai segi 4, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, dan jajar genjang. Kami menanyakan biasanya materi apa yang disampaikan, diajarkan kepada anak SD, dan dia mengatakan bahwa meliputi jumlah sisi, kemudian jumlah sudut, besar sudut, diagonal, ciri-ciri bangun datar tersebut, keliling, dan luas. Bu Astri mengemukakan bahwa biasanya beliau menyampaikan pembelajarannya itu tidak secara langsung, tetapi diawali dengan menggunakan permainan-permainan ataupun mengambil contoh dengan benda-benda di sekitar. Baru kemudian beliau menyampaikan materi yang akan dipelajari. Dan untuk rumus itu beliau mengajarkan menggunakan konsep. Perbedaan saat mengajar offline dan online itu adalah saat offline itu guru dapat langsung tahu respon dari siswa, apakah siswa tersebut mengerti materi yang disampaikan atau belum mengerti. Sedangkan jika online, guru tidak tahu pasti apakah siswa benar-benar mengerti dan paham akan materi yang disampaikannya. Dan saat ini untuk pembelajaran online, guru biasanya menggunakan video untuk pembelajarannya. Kendalanya saat offline atau sebelum pandemi ini biasanya tentang mengontrol anak di kelas, dan juga jika ada anak yang belum mengerti materi dengan cepat, padahal harus lanjut ke materi selanjutnya. Dan kendala saat online ini mungkin masih di dalam hal teknis, baik dari gurunya maupun dari siswa. Kalau gurunya dalam mengoperasikan media belajar masih sulit kadang, dan buat siswanya mungkin kurangnya media yang memadai, dan mungkin juga siswa hanya yang penting mengerjakan tugas, padahal belum tentu siswa itu paham akan materinya. Kesulitan yang biasanya dialami siswa adalah saat sudah mencari kebalikannya. Misalkan mencari luas persegi itu kan mudah, rumus sisi kali sisi, tetapi jika siswa sudah diminta untuk mencari sisinya, siswa akan kebingungan. Dan juga kesulitan jika soalnya sudah diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, atau misalkan seperti soal cerita, karena siswa kurang mau untuk membaca. Jadi guru memberikan latihan soal itu secara terus-menerus agar siswa mampu memahami materi. Dan biasanya dalam materi ini kesulitan yang paling sering dialami siswa adalah jika siswa tersebut belum memahami, belum hafal tentang perkalian. Sebelum kita masuk pada materi dan pembahasan, apakah teman-teman pernah melihat benda-benda tersebut? Apakah teman-teman bisa menyimpulkan berbentuk apa benda-benda tersebut? Untuk menjawabnya, mari kita ke slide selanjutnya. Benda-benda yang ada di slide sebelumnya adalah benda-benda yang berbentuk segi 4. Pengertian segi 4 adalah poligon dengan 4 sisi dan 4 sudut. Lalu, kita akan membahas 4 macam segi 4. Yang pertama adalah persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga belah ketupat, dan yang terakhir adalah jajar genjang. Yang pertama yaitu persegi. Persegi merupakan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang semuanya adalah sudut siku-siku. Seperti terlihat pada gambar di samping bahwa kedua diagonal yang berpotongan masing-masing membentuk sudut siku-siku. Persegi memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang. Seperti pada gambar yang kedua, sisi AB, BC, CD, dan AD sama panjang. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar, sisi AB sejajar dengan CD, sisi BC sejajar dengan AD. Memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku 90 derajat, memiliki 2 buah diagonal yang
panjang dan berpotongan saling tegak lurus yang membentuk sudut siku-siku, memiliki 4 sumbu simetri dan memiliki 4 simetri putar. Macam-macam rumus persegi yaitu yang pertama, luas. Luas merupakan perkalian antara sisi. Yang kedua, keliling. Keliling merupakan penjumlahan dari keempat sisi atau bisa juga 4 dikali sisi. Diagonal. Diagonal sama dengan akar 2 kali sisi. Untuk sisi bisa kita cari dengan menggunakan rumus sisi sama dengan akar luas, atau bisa juga sisi sama dengan keliling dibagi 4. Pembuktian luas persegi. Seperti pada gambar dalam slide berikut, terdapat 2 gambar yaitu persegi besar dan persegi kecil. Untuk membuktikan luasnya kita dapat menggunakan cara seperti ini. Persegi besar merupakan persegi yang dibentuk dari persegi-persegi kecil. Untuk persegi kecil, satuannya yaitu 1 cm, sehingga persegi kecil memiliki luas 1 cm kuadrat. Jika kita ingin menghitung luas dari persegi besar ini, maka secara mudah kita dapat langsung menghitung berapa jumlah persegi kecil yang membangun persegi besar ini. Maka kita akan mendapatkan 16 buah persegi kecil yang dapat membangun 1 buah persegi besar ini. Sehingga untuk luasnya kita dapat langsung mengalihkan 16 dikali luas persegi kecil tadi. 16 dikali 1 cm kuadrat sama dengan 16 cm kuadrat. Atau dengan cara lain kita bisa menghitung berapa persegi kecil yang membentuk sisi dari persegi besar ini. Dari gambar dapat kita lihat bahwa terdapat 4 buah persegi kecil yang membentuk 1 sisi dari persegi besar ini, sehingga untuk luasnya kita dapat langsung mengalihkan sisi dan sisi. 4 dikali 4 sama dengan 16 cm kuadrat. Selanjutnya contoh soal. Yang pertama, hitunglah luas, keliling, dan diagonal persegi di atas. Dapat kita lihat bahwa persegi PQRS memiliki sisi dengan panjang 9 cm, sehingga luas perkalian antar sisi 9 dikali 9 cm, kita dapat hasilnya 81 cm kuadrat. Yang kedua, keliling. Keliling penjumlahan dari keempat sisi, atau bisa juga 4 dikali sisi, sehingga keliling sama dengan 4 dikali 9 cm sama dengan 36 cm. Diagonal sama dengan akar 2 dikali sisi sama dengan akar 2 dikali 9 sama dengan akar 18 sama dengan 4,24 cm. Sehingga luas, keliling, dan diagonal dari persegi tersebut secara berurutan adalah 81 cm kuadrat, 36 cm, dan 4,24 cm. Selanjutnya, contoh soal mencari sisi. Dari slide berikut terdapat 2 cara. Cara yang pertama, kita mencari sisi jika diketahui luas dari persegi. Yang kedua, mencari sisinya jika yang diketahui adalah keliling. Materi kedua yaitu mengenai persegi panjang. Pengertian persegi panjang yaitu bangun datar yang mempunyai 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing rusuknya sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan mempunyai 4 buah sudut berbentuk sudut siku-siku. Sifat-sifat persegi panjang: memiliki 4 sisi dengan 2 pasang sisi berhadapan sama panjang dan sejajar, memiliki 2 simetri lipat, memiliki simetri putar tingkat 2, memiliki 4 titik sudut di mana semua sudutnya sama besar yaitu sudut siku-siku. Diagonal-diagonal pada persegi panjang saling berpotongan tepat di titik pusat bangun persegi panjang. Titik pusat bangun persegi panjang membagi diagonal menjadi 2 bagian sama panjang. Memiliki 2 buah sumbu simetri yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Rumus persegi panjang: luas sama dengan panjang kali lebar. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Panjang sama dengan luas dibagi lebar, atau panjang sama dengan keliling dibagi 2 dikurang lebar. Lebar sama dengan
luas dibagi panjang, atau lebar sama dengan keliling dibagi 2 dikurang panjang. Diagonal sama dengan akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Pembuktian rumus luas persegi panjang. Satu persegi satuan, yaitu setiap 1 cm kuadrat diwakili oleh 1 buah persegi satuan. Persegi panjang. Untuk menghitung luas persegi panjang pada gambar di samping, bisa dengan mudah kita lakukan, yaitu dengan cara menghitung seluruh jumlah persegi satuan yang menutupi persegi panjang tersebut. Persegi satuan yang menutupi panjang persegi tersebut sebanyak 24 kotak. Setiap 1 cm kuadrat diwakili oleh 1 buah persegi satuan. Maka, luas persegi panjang tersebut 24 dikali 1 cm kuadrat sama dengan 24 cm kuadrat. Dari uraian di atas, kita bisa mengetahui bahwa rumus luas dari sebuah persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, tutuplah persegi panjang tersebut dengan persegi satuan yang sudah tersedia. Berapakah persegi satuan yang dapat menutupi daerah persegi panjang tersebut? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perhatikan lagi persegi panjang yang tadi. Tutuplah sebagian persegi panjang dengan persegi satuan yang diwakili oleh kolom dan baris. Kita lihat di bawahnya. Pada baris itu ada 3, kolom itu ada 6. Jadi jumlahnya itu di atas itu 18. Ya, di bawahnya barisnya ada 3, kolomnya ada 6. Nah, kita perhatikan bahwa ternyata 18 itu diperoleh dari 3 dikali 6 atau 6 dikali dengan 3. Itu kita kalikan panjangnya dan lebarnya, atau L sama dengan P dikali dengan L. Contoh soal bangun datar persegi panjang yaitu sebagai berikut. Diketahui, sebuah persegi panjang yang memiliki panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Hitunglah luas, keliling, dan diagonal persegi panjang tersebut. Diketahui, panjang sama dengan 8 cm, lebar sama dengan 5 cm. Ditanya, luas, keliling, dan diagonal. Jawab, luas sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 8 cm dikali 5 cm, sama dengan 40 cm kuadrat. Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar, sama dengan 2 dikali 8 cm ditambah 5 cm, sama dengan 26 cm. Diagonal sama dengan akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat, sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat, sama dengan akar 89 cm kuadrat, sama dengan 9,43 cm. Jadi, luas, keliling, dan diagonal persegi panjang secara berturut-turut adalah 40 cm kuadrat, 26 cm, dan 9,43 cm. Contoh soal mencari panjang dan lebar persegi panjang. Yang ketiga adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 sisi yang sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar, atau bangun segi 4 yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Sifat-sifat dari belah ketupat adalah sebagai berikut. 1. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. 2. Memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. 3. Memiliki 2 buah diagonal yang saling berpotongan, tegak lurus. 4. Memiliki 2 simetri lipat. Yang terakhir adalah memiliki 2 simetri putar. Untuk rumus belah ketupat, kita akan membahas rumus luas dan rumus keliling. Yang pertama, rumus luas. Luas belah ketupat dapat dicari dengan cara setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2.
Diagonal 1 merupakan garis dari titik A ke titik C, sedangkan diagonal 2 merupakan garis dari titik B ke titik D. Dan untuk mencari keliling, kita dapat mencarinya dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau sama dengan 4 kali sisi. Pembuktian luas belah ketupat dilakukan dengan pendekatan segitiga dan pendekatan persegi. Pada pendekatan segitiga, bagi belah ketupat ABCD menjadi dua bagian sama besar berbentuk segitiga, sehingga membentuk segitiga ABC dan segitiga ADC. Lalu, untuk membuktikan luas belah ketupat diperoleh dengan menjumlahkan luas kedua segitiga. Luas segitiga dapat dihitung dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Maka, rumus luas belah ketupat ABCD sama dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD, sama dengan setengah dikali AC dikali OB, ditambah setengah dikali AC dikali OD, sama dengan setengah dikali AC dikali dalam kurung OB ditambah OD, sama dengan setengah dikali AC dikali BD. Pada gambar di atas, AB dan BD adalah diagonal belah ketupat, sehingga terbukti bahwa luas belah ketupat sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Pada pendekatan persegi, bagi belah ketupat menjadi 4 bagian segitiga sama besar. Kemudian, pindahkan 2 buah segitiga hingga membentuk 1 persegi panjang. Luas belah ketupat dengan panjang diagonal 2A dan 2B sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang dapat dihitung dengan rumus panjang dikali lebar. Maka, luas belah ketupat sama dengan luas persegi panjang, sama dengan panjang dikali lebar, atau setara dengan diagonal B dikali setengah dikali diagonal A. Maka, luas belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang rumus luas belah ketupat. Di sini ada bangun datar belah ketupat yang memiliki titik sudut A, B, C, dan D, di mana garis diagonal satunya yaitu titik A dan C, kemudian garis diagonal duanya yaitu titik sudut B dan D. Kemudian kita akan memotong panjang garis diagonal 1. Kemudian titik O, D, dan C kita simpan di sini. Kemudian titik O, A, dan D kita simpan di sini. Jadilah seperti persegi panjang. Mari kita menulis rumus luas belah ketupat dengan pendekatan rumus luas persegi panjang. Luas belah ketupat sama dengan luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Panjang kita ambil dari diagonal 1. Kemudian lebar kita ambil dari setengah dari diagonal 2, yaitu setengah diagonal 2. Jadi rumus luas belah ketupat adalah setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian kita akan mencari keliling belah ketupat, di mana keliling belah ketupat itu adalah 4 dikali sisi. Kenapa 4 dikali sisi? Karena belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu dari sisi A, B, kemudian B, C, kemudian CD, dan D, A. Setelah kita mengetahui rumus luas dan keliling belah ketupat, kita beranjak ke latihan soal. Disajikan gambar belah ketupat dengan diagonal 1 sepanjang 16 cm, diagonal 2 12 cm, dan sisi 10 cm. Yang ditanya adalah luas dan keliling. Untuk mencari luas menggunakan rumus setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, sama dengan setengah dikali 16 cm dikali 12 cm, sama dengan 96 cm kuadrat. Untuk mencari keliling, kita menggunakan rumus 4 kali sisi, sama dengan 4 kali 10 cm, hasilnya sama dengan 40 cm. Jadi, luas dan keliling belah ketupat secara berurutan adalah 96 cm kuadrat dan 40 cm.
Jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang tersusun oleh dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Sifat-sifatnya, yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Seperti gambar di atas, itu ada AB sejajar dengan DC dan BC sejajar dengan AD. Kedua, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan dan sama besar. Ketiga, kedua pasang sudut yang berhadapan pada jajar genjang ABCD di atas, yaitu sudut ABC dengan sudut ADC, serta sudut BAD berhadapan dengan sudut BCD. Ukuran sudut ABC sama dengan ukuran sudut ADC, serta ukuran sudut BAD sama dengan ukuran sudut BCD. Dan yang keempat adalah memiliki dua diagonal yang saling berpotongan. Kedua diagonal pada bangun jajar genjang tidak sama panjang. Macam-macam rumus jajar genjang. Cara mencari keliling jajar genjang ABCD yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Karena ukuran sisi AB sama dengan ukuran sisi CD dan ukuran sisi BC sama dengan ukuran sisi DA, maka dapat diketahui bahwa keliling jajar genjang ABCD sama dengan P ditambah Q ditambah P ditambah Q, seperti yang ada gambar di samping. Jadi keliling sama dengan P ditambah P ditambah Q ditambah Q. Kelilingnya sama dengan 2P ditambah 2Q. Hasilnya adalah 2 dikali P ditambah Q. Dan untuk luas jajar genjang ABCD adalah sisi AB dikali sisi DE, di mana sisi AB itu merupakan alas dari jajar genjang dan DE itu merupakan tinggi dari jajar genjang. Pembuktian rumus jajar genjang. Pertama, membuat gambar jajar genjang, kemudian membuat garis diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua buah segitiga seperti gambar ini. Dari gambar di atas terlihat bahwa luas jajar genjang sama dengan jumlah luas kedua segitiga. Luas segitiga dapat dihitung dengan rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian untuk membuktikannya adalah luas sama dengan luas segitiga pertama ditambah luas segitiga kedua, sama dengan setengah kali alas kali tinggi ditambah setengah kali alas kali tinggi. Dan terbukti bahwa rumus luasnya adalah alas kali tinggi. Cara yang kedua adalah memperhatikan jajar genjang yang ada di gambar. Dari gambar di atas terlihat bahwa luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Dapat dihitung dengan rumus luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan P kali L atau panjang kali lebar, sama dengan alas kali tinggi. Maka dapat dibuktikan bahwa luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Yang kedua, kita akan membuktikan luas jajar genjang menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Jadi, jajar genjang memiliki alas yang tinggi. Apabila tinggi dari jajar genjang dipotong, lalu dimasukkan ke dalam bangun persegi panjang, akan membentuk persegi panjang. Jadi, panjang dari persegi panjang merupakan alas dari jajar genjang, sedangkan lebar dari persegi panjang merupakan tinggi dari jajar genjang. Jadi, terbukti kalau luas dari jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Contoh soal jajar genjang. Hitunglah luas dan keliling jajar genjang PQRS di atas. Penyelesaiannya diketahui P atau A sama dengan 12 cm, Q sama dengan 8 cm, dan T sama dengan 6 cm. Ditanya adalah luas dan keliling. Luas sama dengan alas kali tinggi sama dengan 12 cm dikali 6 cm sama dengan 72 cm persegi. Keliling sama dengan 2 dikali P ditambah Q sama dengan 2 dikali 12 ditambah 8 sama dengan 40 cm. Jadi, luas dan keliling jajar genjang PQRS secara berurutan adalah 72 cm persegi dan 40 cm. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.